Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harapkan kabar kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Miska Kadisa dari kelas 3A Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Apa itu sistem prestasi kerja dan sistem karir? Sistem prestasi kerja adalah sistem pengangkatan kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Lalu, sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Nah, dalam sistem karir ini dimungkinkan untuk naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Lanjut, manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Berikut fungsi-fungsi manajemen PNS. 1. Perencanaan. 2. Pengadaan PNS. Ketiga, pengembangan PNS. Yang keempat, penilaian yang berupa DP3 dan diklat kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan. Yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan. Formasi PNS. Nah, tujuan diadakannya formasi PNS itu adalah agar dalam satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Untuk dasar penyusunan formasi didasarkan pada yang pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai, yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia, yang ketiga, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk jenis-jenis formasi PNS terdiri dari yang pertama, formasi PNS pusat, dan yang kedua, formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, formasi PNS daerah kota. Penetapan formasi PNS. Formasi PNS pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. Yang kedua, formasi PNS daerah provinsi, kabupaten, kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepala BKN. Untuk penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK pusat dan PPK daerah yang koordinasi oleh gubernur. Yang kedua, pengadaan PNS menurut PP nomor 98 tahun 2000 JO PP nomor 11 tahun 2002. Keputusan KABKN nomor 11 tahun 2002 yaitu proses kegiatan atau mengisi formasi yang dilowongkan dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Yang pertama, pengumuman. 1. Harus diumumkan seluas-luasnya media massa yang tersedia atau bahkan bentuk lain yang digunakan. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan yang dilowongkan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat atau tempat lamaran yang ditujukan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kedua, pelamaran. Para pelamar harus menulis tulisan tangannya sendiri untuk ditujukan kepada pejabat. Yang kedua, harus melampirkan fotokopi ijazah, kartu tanda pencari kerja, dan pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.
Yang ketiga, penyaringan, yaitu pemeriksaan administratif, panitia ujian yang terdiri dari 3 orang, materi tes, yaitu tes kompetensi yang dimaterikan sesuai dengan kebutuhan persyaratan jabatan, lalu ada ujian, yang terakhir pengumuman pelamaran yang diterima. Yang terakhir, pengangkatan sebagai CPNS. Para pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasinya, yaitu fotokopi STTB atau ijazah, daftar riwayat hidup, pas foto 3x4 sebanyak 6 lembar, surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, asli kartu pencari kerja dari kantor Departemen atau Dinas Tenaga Kerja, surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, dan persediaan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, penilaian pegawai negeri sipil. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 menurut PP nomor 10 tahun 1978 dan SE KABKN nomor 02 Gasring SE Gasring 1980, yaitu memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, yaitu dari Januari hingga dengan akhir Desember. Yang kedua, merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pemberian karir PNS. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilaian, pejabat penilai, dan pegawai yang dinilai. Lanjut ke masa penilaian. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun atau dari bulan Januari hingga akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan struktural. Adapun sebutan dalam penilaian yang pertama, amat baik, mencakup nilai 91 sampai dengan 100. Yang kedua, baik, mencakup nilai 76 sampai dengan 90. Yang ketiga, cukup, mencakup nilai 61 sampai dengan 75. Yang keempat, sedang, mencakup nilai 51 sampai dengan 60. Yang kelima, kurang, mencakup nilai 50 ke bawah. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahannya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Penyampaian DP3. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai, dan apabila tidak ada yang keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. Yang terakhir adalah penghargaan. Pegawai negeri sipil yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan yang terakhir, Satya Lencana Karya Satya. Kita telah sampai di penghujung video presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga berguna ilmunya untuk kalian, terutama sistem pembinaan karir ini yang ditujukan untuk pegawai negeri sipil, PNS, ataupun calon pegawai negeri sipil. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah meluangkan waktunya menonton video ini hingga selesai, dan juga saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.